Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri menilai tim Garuda Nusantara seharusnya bisa menang lebih dari 4 gol atas Maladewa pada pertandingan kualifikasi Piala Asia U20. Timnas Indonesia U20 menang telak 4-0 atas Maladewa U20 pada pertandingan pertama grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024, malam. Dalam pertandingan ini Timnas Indonesia U20 berhasil menang berkat 4 gol yang masing-masing dicetak Aditya Warman, Vigo Dennis, Tony Firmansyah, dan Jens Raven. Timnas Indonesia U20 sebenarnya berhasil menguasai permainan dan tampil menggempur sejak awal permainan. Namun Indonesia baru bisa menciptakan gol di babak kedua. Jadi memang anak-anak di babak pertama finishing kurang bagus. Tapi secara keseluruhan apa yang kita rencanakan di babak pertama berjalan dengan baik. Chemistry pemain, bola mengalir begitu cepat, tapi di finishing masalah. Itulah kenapa saya melakukan perubahan strategi dan alhamdulillah kita bisa mencetak gol. Terima kasih untuk semua pemain, ucap Indra Syafri. Indra Syafri mengaku bersyukur timnya bisa menang 4-0 atas Maladewa. Namun, Indra Syafri menilai Indonesia sebenarnya bisa menang lebih dari 4 gol. Dari lini satu ke lini kedua berjalan mencair, tapi dari finishing, kurang baik. Di mana di babak pertama kita melakukan serangan dari pinggir dan banyak bola-bola crossing dan bola-bola cutback, tapi gelandang-gelandang kita atau pemain-pemain lain tidak mengantisipasi dengan baik, ucap Indra. Oleh sebab itu kita melakukan perubahan dan alhamdulillah bisa menghasilkan 4 gol dan saya nilai seharusnya bisa banyak gol. Ini jadi PR untuk pertandingan ke depan, kata Indra Syafri menambahkan. PSSI akhirnya mau bersuara soal sampai kapan proyek naturalisasi terus dilakukan untuk Timnas Indonesia. Kehadiran para pemain keturunan yang dinaturalisasi berhasil mengangkat level Timnas Indonesia ke tingkat lebih tinggi. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 129 ranking FIFA dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ada beberapa pihak yang tidak puas atas prestasi tersebut karena skuad Garuda didominasi pemain keturunan. Keresahan itu memunculkan pertanyaan tentang sampai kapan PSSI akan terus mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga pun akhirnya buka suara soal pertanyaan tersebut. Pak Erik katakan butuh 150 pemain dari U15 sampai senior. Bisa dilihat pemain senior sedikit. Jadi ini proses yang kalau kita lihat, di mana kita kurang di situ kita masukkan, ujar Arya Sinulinga. Dia mengatakan, kehadiran para pemain keturunan di skuad Timnas Indonesia bukan hanya untuk membawa prestasi. Namun, memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lokal untuk bermain melawan tim kelas dunia. Terus apakah Rizky Ridho pernah mengalami tekanan tinggi seperti melawan Australia dan Arab Saudi? Artinya Rizky Ridho butuh mendapatkan kesempatan itu karena kita masuk ke level itu, katanya. Dia menegaskan, proyek naturalisasi ini akan terus dilakukan sampai kebutuhan pemain di semua level tim nasional terpenuhi. Jadi sampai kapan? Sampai kita enggak butuh pemain yang kurang. Kalau kita butuh pemain masa enggak diambil, kan sayang, katanya. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri blak-blakan. Juru taktik yang akrab disapa Coach Indra itu buka-bukaan tentang pencoretan Arhan Kaka untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri tidak memasukkan nama Arhan Kaka ke dalam daftar 23 pemain Timnas Indonesia U20. Arsitek berusia 60 tahun itu lebih memilih Jens Raven dan Muhammad Ragil sebagai juru gedor Garuda Muda. Indra Syafri menjelaskan, lebih memprioritaskan pemain kelahiran 2005 ke kualifikasi Piala Asia U20 2025. Oleh karenanya, Arhan Kaka yang kelahiran 2007 tidak terpilih ke Timnas Indonesia U20. Menurut Indra Syafri,
pemain kelahiran 2007 masih punya waktu yang panjang untuk membela timnas Indonesia U17. Selain Arhan Kakak, Camara Maiket Ousmane yang juga kelahiran 2007 tereliminasi dari timnas Indonesia U20. Striker juga ada 4 orang, Jens Raven, Ragil, Ousmane, dan Kakak, ujar Indra Syafri dalam konferensi pers di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 24 September tahun 2024. Saya diskusi dengan tim, menganalisis, kumpulkan semua data, akhirnya kami putuskan kami beri kesempatan yang kelahiran 2005, karena untuk 2007 itu masih bisa di next Timnas Indonesia U19, katanya menambahkan. Welber Jardim resmi tak masuk skuad Timnas Indonesia U20 yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dalam daftar 23 nama pemain Timnas Indonesia U20 yang dirilis PSSI pada Minggu, tanggal 22 September tahun 2024. Pemain Sao Paulo tersebut tak termasuk. Ini kejutan sebab sebelumnya pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri bersikukuh tetap ingin mendaftarkan Welber Jardim. Sebelum latihan pada Minggu, tanggal 22 September tahun 2024, sore, Indra mengaku akan tetap menunggu Welber. Pasalnya surat PSSI kepada klub asal Brasil tersebut telah disetujui. Sudah tidak ada yang menyusul, kecuali Welber. Soal Welber kami sudah kirim surat, klub sudah oke, tiket sudah kirim, kata Indra. Awalnya nama Welber masuk dalam daftar 30 pemain yang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Namun hingga pemusatan latihan di Bali rampung, ia tak kunjung hadir. Sebelum itu nama Welber juga tak masuk dalam pemusatan latihan di Korea Selatan. Welber tak dilepas klub karena kompetisi sedang berjalan dan bukan ajang resmi. Absennya Welber cukup menjadi perhatian. Pasalnya Welber menjadi salah satu pemain kunci Timnas Indonesia U19 saat meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 lalu. Calon pemain Timnas Indonesia, Miss Hilges memberikan jawaban berkelas soal keputusannya untuk naturalisasi WNI. Di usianya yang baru 23 tahun, Miss Hilges digadang-gadang menjadi mimpi buruk bagi lawan Timnas Indonesia. Miss Hilges pun mendapatkan pertanyaan soal alasannya untuk memilih naturalisasi dan tak menunggu panggilan dari pelatih Belanda, Ronald Koeman. Saya sudah berpikir soal itu dan orang-orang di sekitar saya pun demikian. Saya pikir Indonesia adalah negara besar di mana darah saya dan keluarga saya mengalir deras, kata Miss Hilges. Dia pun mengakui bahwa mendapatkan panggilan Timnas Belanda pun menjadi kebanggaan untuknya. Seperti diketahui, Miss Hilges sempat mendapatkan panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 Indonesia. Batal karena pandemi COVID-19, Miss Hilges pun menunda naturalisasinya. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan KNVB untuk memanggil Miss Hilges. Sayangnya, pemain berposisi bek ini hanya memiliki satu caps di Belanda Junior. Miss Hilges pun akhirnya mengutarakan lagi keinginannya untuk bermain dengan Timnas Indonesia hingga akhirnya selangkah lagi dia mendapatkan paspor Indonesia. Tentu Timnas Belanda sangat tertarik, salah satu sepak bola terbaik dunia. Tapi Indonesia adalah negara besar dan sangat bangga bagi Indonesia main di Timnas Belanda, kata Miss Hilges. Pemain berposisi bek ini pun mengaku bangga akan debut bersama Timnas Indonesia dan ingin membuktikan bahwa para pemain abroad ini bisa membawa maju sepak bola Indonesia.